Apa target yang kamu berikan kepada mereka? Baru kita breakdown menjadi pekerjaan. Jadi tugas saya hanyalah mengecek apakah dia on track atau tidak on track. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel NLP for Business. Wah, gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau bahas nih bersama Coach Antonius Arif. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Arif. Halo. Sehat Coach? Ya sehat, kalau nggak sehat nggak di sini dulu. Ada kegiatan apa nih Coach hari ini? Sibuk Kegiatan nggak hari Coach? ini, sibukku cuma rekaman. Rekaman doang hari ini ya kayaknya. Rekaman aja? Rekaman sama meeting, cuma satu meeting, sisa rekaman semua. Oh, kalau kemarin-kemarin sibuk ya Coach ya? Padat. Kemarin sibuk ya bikin modul, meeting. meeting ke customer gitu. Wah, berarti produktif banget ya. Nah, teman-teman juga harus produktif nih bersama kayak Coach dan yang lainnya. Semoga kita bisa mencapai impian kita. Amin. Nah, amin. Coach, hari ini aku mau bahas nih. Mau nanya juga, sekarang kan lagi marak Coldplay ya Coach ya. Nah, kan ada juga karyawan yang punya suka sama si band ini nih Coach nih. Pasti mereka kan akan beli tiketnya dan lain-lain. Yang aku tanyakan itu, pasti kan pada saat tanggal konsernya banyak karyawan yang ajuin cuti ya Coach ya. Emang konsernya jam berapa? Konsernya saya belum tahu sih jadwalnya, mungkin sore atau sampai malam gitu ya Coach Konser ya. biasanya malam. Terus biasanya kan untuk sebagai seorang pemimpin ya Coach ya, itu kan pasti akan menurunkan kinerja karyawannya yang pada cuti hari itu. Atau sebaliknya bisa meningkatkan. Atau bisa meningkatkan. Nah, aku mau tanya, gimana sih sebagai seorang pemimpin Coach menghadapi situasi seperti itu? Kenapa saya bisa bilang meningkatkan? Kenapa emang Coach? Dulu karyawan kami, kita pernah waktu itu ada satu band datang. Waktu itu Ed Sheeran datang, itu beberapa karyawan kami pada nonton. Pada saat konser Ed Sheeran? Konser Ed Sheeran, tapi saya juga nonton sama istri saya. Oh, Coach ikutan nonton? Iya, jadi artinya kan sama-sama, jadi malah happy gitu loh, hatinya happy. Jadi artinya semua balik lagi bisa membuat turun. Kalau saya bilang malah kecenderung nggak bisa membuat turun sih sebenarnya. Paling penting adalah bagaimana kalau buat saya kepada karyawan adalah result oriented. Result oriented. Kita fokusnya adalah result. Jadi jangan marah berkaitan dia cuti atau nggak cutinya, tapi selama dia result oriented akan baik-baik aja. Tapi cuti kan juga masalahnya tergantung bosnya mau approve apa nggak approve dong. Iya. Iya, biasanya sih nggak di-approve. Tapi kalau dia masih punya jatah cuti gitu, Ya kalau nggak di-approve boleh dong. ada hak bosnya juga ya Coach Nah, berarti ya? sekarang pertanyaan saya gini deh, contoh. Kan kita bicara dulu nih, selama saya bekerja di perusahaan-perusahaan besar, bos punya hak untuk mengatakan tidak pada cuti. Oke. Ada lo karyawan yang sampai nggak pernah cuti sampai 1 tahun? Ada. Nanti dibuat angus. Dibuat angus Coach? Bisa dibuat angus. Ada yang mau dari bilang nanti gua kasih kompensasi. Bisa macam-macam. Intinya bukan itu yang mau kita bicarakan. Adalah yang paling penting adalah bagaimana kita membuat mereka bisa mencapai target jadi result oriented. Jadi kalau buat saya yang paling penting adalah satu, apa target yang kamu berikan kepada mereka? Itu yang diukur. Oke. Setelah targetnya sudah tahu, baru kita breakdown menjadi pekerjaan. Jadi tugas saya hanyalah mengecek apakah dia on track atau tidak on track. Jadi kalau masalah on track dan nggak on track, pertanyaannya problemnya di mana? Nggak ada dong. Iya. Betul nggak? Betul Coach. Nah, jadi artinya saya hanya mengukur berdasarkan on track atau nggak on track. Ketika nggak on track, maka apa yang akan saya lakukan? Saya akan melakukan coaching kepada orang tersebut, menanyakan apa hambatan dia dalam mengerjakannya. Sehingga dia tidak bisa mencapai target itu. Kayak contoh yang sederhana. Ya kan? Masih ingat nggak dulu pernah ada satu karyawan saya yang dia tidak on track dan ternyata juga kebetulan agak melesetnya jauh banget, tidak terpantau dengan baik. Totonya kita baru tahu bahwa dia tidak sampai target. Maka apa yang kami lakukan? Saya cuma bilang, terserah kamu mau begadang, kamu mau masuk hari Sabtu atau Minggu, yang penting saya mau lihat result. Masukkan Sabtu? Masuk. Iya. Untuk mengerjakan itu ya Coach Itu ya? problem dia, bukan problem saya. Kecuali dia, ketika saya tanya, apa yang menghambat? Nggak ada. Ya kalau nggak ada yang menghambat, berarti problemnya apa? Nggak ada harusnya. Nggak ada. Nah, kenapa bisa terjadi begitu di pekerjaan? Karena bisa jadi di pekerjaan, kalau menurut saya, kalau kamu perhatikan, orang yang ketika saya melakukan itu, menurut saya dulu banyakkan bercandanya daripada pekerjaannya.
Oh, karena keasikan bercanda itu jadi nggak fokus mungkin, Coach. Jadi dia nggak fokus atau dia waktunya itu jadi terbengkalai. Kalau kamu lihat sekarang, perhatikan. Ketika itu apa yang terjadi? Dia bercandanya kan hanya pada jam tertentu, perhatiin nggak? Iya. Dia pas makan siang atau pada jam sorenya kan, betul nggak? Betul. Jadi maksud saya tugas kita adalah membuat seperti itu. Kalau nggak, apa yang bakal terjadi? Akan jadi kebiasaan. Makanya orang itu akan menganggap bercandaan itu normal. Betul nggak? Betul. Dan di kantor kami, kantor kita juga sama kan? Ada beberapa orang yang kelihatannya kerjanya nggak serius. Saya cuma ngajak. Saya cuma minta result kok. Pencapaiannya udah sampai mana gitu ya? Pencapaian sampai mana? Oh belum. Terserah. Saya nggak mau tahu. Pokoknya Senin harus beres. Mau nggak mau kan akhirnya mereka apa? Berjuang. Iya. Mendadak jadi kayak nggak sehat. Iya nggak? Iya, betul. Mendadak sehat, nggak sakit-sakitan lagi kan? Saya cuma bilang gitu doang. Cuman hanya tugas kita adalah mendingan lebih baik target oriented daripada cuman dia minta dia masuk kerja. Sekarang gini misalkan contoh yang paling gampang deh. Friska misalkan target oriented. Friska nggak masuk kantor juga gue nggak peduli. Yang penting ada satu. Tercapai atau tidak targetnya. Kalau target kerjanya tercapai dia nggak masuk, saya juga bodo amat. Terus apalagi, masa saya mau menyatakan, oh Friska kamu kerjanya nggak bener nih, ya nggak bisa dong. Karena udah resultnya tercapai. Iya. Jadi balik lagi, perusahaan lebih senang, balik lagi, ada perusahaan yang mungkin absensi lebih penting, walaupun mereka nganggur-nganggur, atau result yang lebih penting. Kalau buat saya mah result. Saya nggak pernah pusing. Nah, kenapa misalkan saya ngatur jadwal? Itu karena membantu orang yang bekerja biar lebih gampang terpantau, biar hasilnya lebih optimal. Itu berarti setiap orang emang harus ada jam-jamnya gitu nggak sih, Coach? Kayak dibagi-bagi. Balik lagi ya, tergantung industri. Jadi saya nggak bisa mengatakan itu. Kalau mama sales, iya. Tapi kalau bukan sales, tergantung industri. Kayak contoh, Friska mana pernah saya bikin schedule? Karena schedule dia kan jelas banget. Jamnya dia kan tergantung saya datangnya kapan di wadah saya, terus kemudian nanti dia mikirin, dia bisa aja tengah malam dia mikirin sambil nggak bisa tidur, dia mikirin ini digital marketingnya gimana kan saya kan nggak tahu jam kerjanya di jam berapa. Jam kerja dia kan bukan artinya jam 5 sampai jam 8 sampai jam 5. Bukan kan? Bukan. Fleksibel ya, Pak. Fleksibel. Kecuali Adi sama Icang yang memang spesialis memang tuh jam 8 jam 5. Kalau saya rekaman, tapi kalau mama saya rekam ada acara nih. Acaranya di luar kota, ya kan jam kerja ini sampai malam. Iya, dan weekend juga kadang-kadang datang kan gitu ya. Maksud saya, jadi balik lagi artinya kita lebih baik result oriented dibandingkan kerja datang terus. Buat apa? Karena kalau datang terus ke kantor tapi nggak ada hasil, buat apa? Buat apa ya, Coach? Bener nggak? Bener. Nah kayak kita programmer kita kan ketika kerja sesuai dengan schedule kan. Ketika saya bilang tanggal segini, tanggal segini. Dan kita memang lihat hasilnya ada. Terus apalagi yang harus saya tuntut dari mereka? Kan nggak ada dong. Bener nggak? Betul, Coach. Jadi artinya semua balik lagi kepada apa targetnya, itu yang saya tuntut. Oke, berarti ini peran sebagai leader atau supervisor juga penting banget nggak sih, Coach? Penting banget, makanya kenapa dalam teknik-teknik yang saya sharingkan di License Business Practitioner of NLP, itu saya ajarkan sharingkan. Bagaimana memastikan supaya mereka bisa perform dengan baik. Itu kapan, Coach? Oh, kapannya nanti pasti ada di sini. Pasti ada deh. Pasti tanggal-tanggalnya pasti ada di dalam video-video ini. Emang itu belajar tentang apa aja sih, Coach? Belajar tentang bagaimana kita mindset kita, kita belajar bagaimana mempengaruhi orang lain, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, dan bagaimana caranya mengcoaching ketika mereka tidak perform dan mengubah mindset, trauma dan segalanya yang menghambat untuk pencapaian result yang kita inginkan. Wow, berarti semua orang itu pasti bisa berubah ya, Coach ya? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa berubah, semua orang bisa berubah. Bisa berubah. Wah, menarik banget ya, Coach. Pembahasannya berarti memang sebagai pemimpin atau pemimpin perusahaan itu harus kita pantau result dari karyawan dulu ya, Coach ya. Kita perlu teknik-teknik kan, bukan cuma hanya sekedar kayak mandor, perlu teknik. Nah, oke, aku jadi tahu nih, Coach. Wah, teman-teman, gimana nih pembahasan kita pada kali ini? Teman-teman jadi tahu ya mau nonton apa, atau teman-teman yang menjabat sebagai seorang pemimpin nih, jadi tahu nih karyawan-karyawannya resultnya udah sampai mana sih, sejauh mana. Jadi ketika karyawan itu izin atau cuti, pasti boleh diizinkan kalau resultnya sudah tercapai. Nah, teman-teman, di sini aku mau bagi-bagi e-book nih, teman-teman. Aku mau bagi-bagi e-book mengenai cara menemukan mental block dan menterapinya. Gimana sih caranya untuk mendapatkan e-book itu? Teman-teman bisa kunjungi deskripsi di YouTube ini atau di kolom komentar paling atas. Di situ ada linknya. Teman-teman cukup klik dan isi nama, email, dan nomor HP. Nantinya e-booknya akan masuk ke dalam email teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah. Dan saya Coach Antoni Sarif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.